Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Vini Faradila, NIM F1C220023, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan membahas ujian tengah semester Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang pertama, jelaskan definisi masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri. 2. Jelaskan mengapa informasi diperlukan. Informasi diperlukan karena informasi dapat membuat seseorang mengambil keputusan dengan tepat dan cepat, meningkatkan hasil kreasi yang dihasilkan dengan menghasilkan strategi baru bagi organisasi dalam meningkatkan hasil kreasi agar tidak kalah saing dengan organisasi lain, menyediakan informasi sebagai sarana dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. 3. Apa yang Anda ketahui tentang teknologi? Teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan ilmiah ke praktis. Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. 4. Apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi informasi adalah teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Teknologi informasi adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa pemrograman, dan data konstruksi. 5. Jelaskan komponen sistem teknologi informasi. Komponen sistem teknologi informasi ada 3. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Hardware atau perangkat keras adalah sebuah alat yang bisa dilihat, disentuh, dipegang, dan memiliki fungsi tertentu. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak adalah mesin yang memproses fakta atau data menjadi informasi untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Yang ketiga, pemakai atau orang yang disebut brainware. Brainware atau pemakai atau orang adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer. Dapat diartikan juga mengeksplorasi kemampuan dari hardware maupun software. 6. Apa yang Anda ketahui tentang perangkat keras komputer beserta contoh perangkat keras yang menyertainya, seperti piranti masukan dan piranti keluaran? Perangkat keras adalah sebuah alat yang bisa dilihat, disentuh, dipegang, dan memiliki fungsi tertentu. Contoh perangkat keras. Yang pertama, casing, motherboard, VGA atau Video Graphics Array, hard disk, SSD atau Solid State Drive, prosesor, RAM atau Random Access Memory, ROM atau disebut dengan Read Only Memory, keyboard dan mouse, monitor atau layar. Piranti masukan. Terdapat keyboard, mouse, mousepad, scanner, disk drive, trackball, dan joystick.
Piranti keluaran ada 3, yaitu monitor, speaker, dan printer. 7. Jelaskan definisi dan klasifikasi perangkat lunak. Berikan 3 contoh perangkat lunak yang pernah Anda gunakan, serta jelaskan deskripsi singkat masing-masing perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak adalah mesin yang memproses fakta atau data menjadi informasi untuk meningkatkan hasil kerja. Contoh perangkat lunak. Yang pertama, Microsoft Word. Perangkat lunak yang dibuat dari dan dirancang khusus untuk menunjang pekerjaan di dalam perkantoran dan sekolah. Contohnya, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Yang ketiga, software browser. Untuk mencari informasi tertentu yang dibutuhkan dalam internet. Contoh, Opera Mini, Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Yang ketiga, Paint software. Perangkat lunak yang memiliki fungsi sebagai pengolah gambar atau desain, atau membuat gambar atau pola, editing, dan lain-lain. Contohnya, Adobe Photoshop, Paint, dan sebagainya. 8. Jelaskan tentang definisi, fungsi dasar, dan tujuan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Fungsi dasar sistem operasi yaitu untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi, serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar, sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Tujuan sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Namun, secara umum, sistem operasi memiliki tujuan dasar. Yang pertama, efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer digunakan dengan cara yang sangat efisien. Yang kedua, kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Yang ketiga, kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedinamis mungkin, sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. 9. Berikan dan jelaskan minimal 2 contoh penerapan IT pada bidang tertentu yang Anda temui sehari-hari. Yang pertama, pada bidang pemerintah. Contohnya, media komunikasi aspirasi masyarakat, media informasi pemerintahan, penerimaan dan pengiriman dokumen pemerintahan, sistem perizinan online. Yang kedua, bidang transportasi. Yang pertama, contohnya, sistem pembayaran transportasi elektronik dan efisien. Selanjutnya, pendistribusian berbagai barang. Dan yang terakhir yaitu perjalanan efisien berbagai jalur. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.